Sebelumnya terima kasih Ibu Erna Rahmayani atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua yang di sini ya. Tambah pengalaman kan ya? Duh, semakin loyo ini Bu. Harus semangat loh ya ini. Masih semangat enggak? Masih harus sampai akhir loh ya, nggak boleh pulang dulu. Oke? Oke, siap. Baik, langsung saja kalau gitu. Gimana Bu tadi untuk kesan-kesannya di sini? Maksudnya memberikan materi kepada kita semua yang di sini, mungkin kesannya beliau seperti apa? Ya, kalau kesannya ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi sedikit pengungkit untuk membuka ya, untuk mengembangkan pemahaman kita tentang pentingnya bermain pada anak, karena itu akan mengantarkan anak untuk mencapai kecerdasannya di masa dewasa. Oh gitu. Ya. Baik. Sangat padat, singkat dan jelas sekali. Oke. Langsung saja untuk audien, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bu Erna Rahmayani tentang materi yang telah disampaikan tadi. Dipersilakan untuk audien peserta seminar kesehatan 2019 untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Erna Rahmayani. Oke. Silakan untuk berdiri memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ningrum, saya dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Saya mau bertanya Ibu, mohon izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang telah kecanduan games? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ningrum ya. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya Bu ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan games? Gitu. Monggo Ibu silakan dijawab. Nah ini pertanyaan yang sangat saya takutkan ya. Jadi kecanduan game itu sebenarnya adalah peringatan bagi kita sebagai orang tua. Mengapa? Karena yang namanya kecanduan itu kan memberikan efek negatif ya. Kita punya kesan yang negatif dengan kata-kata kecanduan game. Padahal harapannya game itu tadi ya, game itu sebenarnya menjadi potensi untuk bisa mengembangkan kecerdasan anak. Tetapi mengapa anak bisa sampai kecanduan? Itu tentu ada yang salah dengan kita. Yeah. Ya. Jadi mungkin karena cara bermainnya, ya, cara bermainnya yang monoton. Artinya dia dilepaskan tadi tanpa ada pengawasan. Ya, sehingga anak ya sudah itu saja yang membuat asik ya itu. Kalau kita mau meluangkan waktu ya, dengan terlibat di dalam permainan mereka, kemudian memasukkan permainan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, rasanya itu akan membatasi ya waktu mereka untuk bermain game ya, tetapi dia tetap mendapatkan kesenangan ya. Jadi sebenarnya bukan salah anak-anak ya, karena seringkali anak-anak itu mendapatkan kesempatan untuk bermain game itu juga dari orang tuanya kok ya. Jadi orang tuanya lagi sibuk kerja, anak-anak minta haknya untuk bermain, sudah dikasihkan handphone, kasihkan game-game itu tadi, sehingga orang tua wes aman, anak-anak sudah bermain ya. Sehingga itu yang menjadi evaluasi itu sebenarnya adalah kita sebagai sutradara tadi yang belum menjalankan perannya yang seharusnya ya. Jadi bermainnya anak itu tidak boleh dilepaskan tadi, sehingga dia bisa justru dari mainan game ya di gadget itu dia kembangkan dalam kehidupan yang nyata, dan itu memang tantangan ya. Karena saat ini orang tua kita tahu sibuknya bukan main ya, tumpukan pekerjaan juga banyak, tetapi anak-anak ini juga punya hak untuk mendapatkan waktu bersama orang tuanya ya. Jadi evaluasinya itu bukan hanya salahnya anak ya. Jadi kalau sampai anak kecanduan game itu sebenarnya ya kita sendiri yang belum bisa memanage ya, bagaimana anak bisa mendapatkan manfaatnya yang positif dari bermain ya. Jadi kalau saya nggak setuju anak yang dikatakan kecanduan itu sebenarnya adalah orang tua yang belum bijak ya. Saya kira itu jawaban dari saya untuk Mbak siapa tadi? Mbak Ningrum. Mbak Ningrum.
Baik, itu tadi pernyataan dari Bu Erna Rahmayani tentang pernyataan atau pertanyaan dari Mbak Ningrum tentang bagaimana tentang anak yang kecanduan video game. Bagaimana Mbak Ningrum, mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan kembali? Oh, sudah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari peserta seminar yang ingin bertanya kembali kepada Bu Erna. Dipersilahkan. Ada? Baik. Kayaknya saya tidak asing dengan ibu yang ini ya. Tadi kayaknya memberikan pertanyaan gitu ya. Oke, gak apa-apa, kita kenalan lagi ya Bu ya. Berdiri, diperkenalkan namanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diayu dari Gria Usada. Saya mau tanya, sebenarnya usia berapa yang tepat untuk anak diperkenalkan dengan gadget dan berapa lama? Terima kasih. Baik, terima kasih. Atas nama Mbak? Ya, Ayu. Mbak Dia Ayu. Baik, tadi pertanyaannya adalah pada usia berapa anak-anak itu boleh diperkenalkan pada video game seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab. Kalau saya, ini aliran saya ya lo ya. Saya nggak mengharuskan saudara mengikuti aliran saya. Sebenarnya anak di usia berapapun dia punya respon terhadap segala sesuatu, tidak hanya gadget. Kalau kebetulan yang kita kenalkan adalah gadget, ya saat itu dia akan mendapatkan stimulasi dari situ. Kalau kemudian dia bermain dan merasa puas dengan bermain itu, dia akan meningkatkan lagi. Kalau mau ditanyakan usia berapa, di usia berapapun, ya, selama anak ini punya kecerdasan tadi, dia akan memberikan respon. Nah, tergantung nanti responnya positif atau negatif. Itu tentu tidak bisa semata-mata karena waktu ya. Oh, ini gara-gara lama dia menjadi dampaknya seperti ini ya. Main gadget 1 jam dengan main gadget 3 jam, kalau 3 jam jadi begini, saya tidak menganut aliran itu. Jadi sebentar pun, tapi kalau yang dia lihat ya, kontennya ini adalah konten yang bersifat mudah ditiru dan membahayakan, dia akan dengan mudah untuk melakukan itu ya. Tetapi lama ya, jangka waktu yang lama, kemudian dia yang dimainkan ya, gamenya mungkin kalau dulu Tetris itu ya. Nah, itu tentu akan berbeda dengan yang sebentar tapi yang dilihat Smackdown tadi misalnya ya. Jadi kalau saya tidak berani memberikan batasan usia dan waktu, karena di bermacam usia anak bisa berespon sesuai dengan usianya. Nah, itu yang mengharuskan kita untuk bisa memberikan apa ya, permainan itu sesuai dengan masa tumbuh kembangnya. Jadi kalau masih masa bayi, ya, respon yang kita berikan itu ya respon yang sifatnya kontak sosial. Ya. Tapi kalau anak-anak sudah masuk usia 4 tahun, ini dia kan banyak meniru. Ya. Jadi lama dan sebentar itu bukan batasan bagi saya. Ya. Saya tidak berani menjamin ya, kalau sebentar itu nanti akan menjadi baik, kalau lama akan menjadi tidak baik. Lama tapi kalau sesuai dengan kecerdasan yang dia punya ya. Kan tadi ada 8 kecerdasan. Misalnya dia bermain 8 jam untuk bermain game tentang musik misalnya. Bisa saja itu menjadi hal yang positif. Tetapi sebentar saja dia buka game, kemudian gamenya ini yang kontennya tidak sesuai, itu bisa saja menjadi dampaknya lebih negatif. Saya kira itu jawaban untuk Ibu Dia Ayu. Ibu Dia. Bagaimana Bu Dia Ayu, bisa diterima ya jawaban oleh Ibu Erna? Mungkin atau ada pertanyaan kembali? Sudah cukup? Oh, baik. Ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya? Oke. Bu Erna baik sekali, pasti boleh ya kasih pertanyaan. Boleh, nanti kalau kurang setelah ini kirim surat juga boleh. Oh gitu. Baik, siap. Silakan untuk memperkenalkan namanya.
Perkenalkan, nama saya Afif dari Poltekkes Kemenkes Malang. Saya ingin bertanya, mana yang lebih baik kita perkenalkan antara gadget atau mainan biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak Afif ya, tentang permainan gadget ataukah permainan biasa yang lebih baik digunakan kepada anak-anak. Ya. Permainan ini media yang bisa digunakan bermacam-macam. Ya, gadget itu adalah salah satu media yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan anak. Ya. Tetapi harus dilakukan secara bijak tadi. Kalau mau dibandingkan antara yang gadget dengan yang bermain biasa, ini saya kira bukan hal yang bijak ya. Karena sebenarnya gadget ini kalau diperkenalkan dengan baik dan bisa dibawa ke dalam kehidupan yang nyata, itu juga akan menjadi bermanfaat bagi anak. Ya. Jadi ketika seorang anak tidak bisa membayangkan tentang angkasa luar misalnya, planet itu seperti apa sih? Kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang dipakai untuk gadget ini untuk mencontohkan, ya. Tetapi jangan berhenti di situ, kemudian masukkan itu dalam kehidupan yang nyata sehari-hari, ya, bahwa di planet, ya, planet yang di luar itu, ya, kalau yang kita tempati ini namanya planet bumi. Bumi itu seperti apa ya? Diajak keluar, ya, diperkenalkan bumi, tanah, batu, air. Nah, itu saya kira bukan sesuatu yang harus dikontroversikan, ya. Bermain di dunia nyata dan di dunia maya. Ini kalau dua-duanya bisa dimanfaatkan secara bijak, itu saya kira bisa menjadi peluang untuk meningkatkan 8 kecerdasan anak tadi. Jadi secara singkatnya bisa diaplikasikan gitu ya Bu ya, antara tentang perkembangan teknologi dan juga tentang permainan secara langsung gitu. Betul. Oke, baik. Bagaimana Mbak Afif tentang pernyataan dari Bu Erna tadi dapat diterima ya? Oke, terima kasih. Saya mewakili panitia serta pemateri seminar di sini mengucapkan terima kasih banyak Bu Erna untuk materi yang telah disampaikan tentang yaitu meningkatkan kecerdasan anak di era digital. Saya ucapkan terima kasih dan ada bingkisan dari kami sebagai kenang-kenangan acara seminar kesehatan 2019. Kepada panitia dipersilakan. Yang kali ini diwakili oleh panitia seminar kesehatan 2019. Inilah bentuk ucapan terima kasih dari kami kepada Ibu Erna selaku pemateri kita yang ketiga. Terima kasih banyak Ibu Erna atas materi yang telah disampaikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Erna. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya langsung saja ya. Kita masuk di sesi workshop. Sudah siap ya semuanya untuk pemateri kita yang terakhir? Siap ya? Oke. Masih semangat kan ya? Masih tambah semangat banget. Yang diisi dari mana ini? Dari Polkesma. Ini rata-rata rumahnya mana? Saya bingung ini Ponorogo, ada yang di Malang gitu ya. Oke, langsung aja ya kita panggilkan untuk pemateri kita yang keempat, yaitu Ibu Kusmini Suprihatin, M.Kepnes SP.Kep Anak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Kusmini.
Mungkin panitia bisa membantu untuk persiapan workshopnya. Oh. Baik, sebelum kita masuk ke sesi workshopnya, Ibu akan menyampaikan materi secara singkatnya terlebih dahulu sebagai pengantar workshop pada hari ini. Baik, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya, meskipun tinggal 10.000 tapi suaranya kayak 100.000 ya. Oke. Nah, ini habis dari pagi tadi mendengarkan materi dari berbagai pembicara. Udah agak siang, kayaknya udah mulai capek-capek duduk, jadi waktunya memijat memang ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing dengan teman-teman tentang pijat bayi khusus untuk anak-anak yang ada beberapa gangguan atau gejala ya. Ini ada pengantar sedikit dari saya. Oke, bisa dibantu slide-nya. Oke. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu di Gedung Sasana saya sudah sharing tentang pijat bayi pada bayi-bayi yang sehat ya. Sekarang ini adalah pijat bayi dengan bayi-bayi yang ada keluhan yang sehari-hari mungkin bisa kita temui ya. Dan pijat bayi ini pun nanti yang untuk keluhan tidak hanya bisa diterapkan untuk bayi-bayi tetapi juga pada orang dewasa. Jadi nanti mbak-mbaknya kalau misalnya kok perut saya kembung ya, itu bisa dilakukan pijat seperti ini ya. Oke, jadi sebenarnya bedanya dengan pijat bayi yang biasa kita lakukan dengan istilahnya di pediatrik massage terapi. Untuk massage terapi ini ada beberapa perbedaan ya. Jadi kalau di pijat bayi yang secara umum itu dilakukan pada bayi-bayi yang sehat, ini dilakukan pada bayi-bayi yang dengan keluhan, bayi atau anak yang dengan keluhan ya. Kemudian pijat ini pun biasanya kita menggunakan minyak yang sudah ditambahkan ramuan ya. Ramuannya nanti seperti apa nanti kita sharing ya. Kalau yang dipijat bayi yang biasa itu kita pakainya yang original saja. Tapi kalau yang untuk terapi, jadi memang ada unsur-unsur terapi yang kita masukkan. Bisa pakai herbal, bisa pakai aromaterapi ya. Kemudian pijat ini biasanya kita lakukan pada bayi-bayi dan pijatnya dengan sedikit tekanan. Kalau pada pijat bayi yang normal itu biasanya kita hanya mengelus saja, tetapi kalau pada bayi yang dengan keluhan misalnya batuk pilek, itu pijatnya dengan sedikit tekanan, hanya sedikit ya, tidak boleh terlalu kuat ya. Kemudian ada warning juga, jangan melakukan pijat pada kondisi-kondisi yang ekstrim. Misalnya bayinya demam, itu tidak boleh. Kalau demamnya di atas 38. Bayi yang diare itu juga tidak boleh ya. Jadi kalau bayi-bayi yang boleh dipijat ya dia kondisinya tetap harus stabil. Karena kalau sudah urusan misalnya nggak bisa jalan bayinya harus sama, nah itu urusannya teman-teman di fisioterapi ya. Tapi kalau perawat, bidan itu boleh memijat bayi dengan keluhan-keluhan yang ringan saja. Oke, nah pijat bayi ini bisa dilakukan secara keseluruhan, seluruh tubuh, bisa juga hanya di bagian-bagian yang ada keluhannya saja. Misalnya batuk pilek itu fokusnya hanya di bagian muka sekitar hidung, di dada sama di punggung. Kalau kembung itu di sekitar perut sama di bagian belakang ya, di pinggang bagian belakang ya, nanti ada fokusnya. Nah,
itu semuanya disebut dengan masas terapi ya. Jadi masas terapi ini adalah suatu bentuk terapi dengan menggunakan sentuhan yang sistematis yang difokuskan pada bagian tertentu dari tubuh atau keseluruhan dengan tujuan untuk